Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Misteri Tumbal Desa. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Di sebuah desa yang terletak begitu jauh dari pusat kota, tinggallah sebuah keluarga yang begitu harmonis. Kehidupan mereka sangatlah jauh dari kata kekurangan. Rumahnya begitu megah, mobil-mobil berjejeran di garasi, dan 3 anak di dalam keluarga itu mampu menempuh pendidikan di sekolah yang elit. Seperti apa kelanjutan kisah ini dan semenyeramkan apa? Kita simak berikut ini. Aku merupakan anak terakhir di keluarga tersebut. Namaku Bagas. Saat ini usiaku tepat di angka 17 tahun. Aku memiliki 2 kakak yang begitu cantik. Mereka bernama Raya dan Airin. Sementara kedua orang tuaku yang begitu baik denganku bernama Rekso dan Aminah. Kami hidup saling beriringan tanpa ada pertengkaran sekalipun. Sedari belia aku terbiasa hidup berkecukupan. Apa yang aku inginkan selalu dikabulkan oleh kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku itu merupakan pengusaha makanan yang cukup terkenal di kotaku, terutama di desaku. Tidak ada satupun orang yang tidak mengenal kedua orang tuaku. Semua orang mengatakan bahwa makanan yang disajikan di warung kedua orang tuaku itu sangatlah lezat, tidak bisa diragukan lagi. Hari ini tepat di hari Sabtu, menjadi hari yang paling buruk di dalam keluarga kami. Ditemukan bangkai tikus di dalam kaldu yang disajikan oleh bapak dan ibuku. Bapak maupun ibu tidak tahu menahu tentang asal-muasal bangkai itu. Sebab bapak dan ibu itu merasa hidangan yang disajikan selalu dalam keadaan bersih, tanpa kotor sedikit pun, tanpa kotor sekecil apapun. Penemuan tersebut pun diketahui dengan cepat oleh para pengunjung warung kami. Semua orang pun memuntahkan makanan yang sudah terlanjur disantapnya. Mereka mengamuk tidak terima akan pelayanan yang dihidangkan, yang disediakan di warung kami. Bahkan seluruh pengunjung meminta ganti rugi kepada bapak dan ibu. Suasana warung sangatlah kacau saat itu. Aku kebetulan sedang berada di warung, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kekacauan itu yang terjadi. Ibuku menangis dengan kejadian janggal tersebut, sementara bapak mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan damai. Bapak pun bersedia membayar ganti rugi kepada seluruh pengunjung. Setelahnya warung bapak dan ibuku sangatlah sepi, tidak ada pengunjungnya. Bapak mencoba mengusut kejadian janggal yang menimpa warungnya itu. Terpintas di dalam pikiran bapak bahwa rival usahanya lah yang melakukan hal keji tersebut. Bapak Santoso, pemilik warung yang sama dengan bapak yang membuka lapaknya tidak jauh dari warung bapak. Bapak pun bergegas untuk menghampiri warung Pak Santoso. Bapak mengamuk di sana, namun Pak Santoso terus melakukan pembelaan bahwa bukan dia yang melakukan hal keji itu. Kemarahan bapak pun semakin memuncak. Ia tidak terima atas perlakuan Pak Santoso. Bapak pun kemudian mengancam Pak Santoso. "Tunggu saja pembalasan dariku, dasar Santoso biadab," ucap bapak mengutuk. Mendengar kutukan bapak, Pak Santoso hanya tersenyum getir, tanda tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut bapak. Pak Santoso merasa bahwa dirinya itu sudah berhasil unggul dari warung milik bapak. Setelah kejadian buruk tersebut,
warung bapak sangatlah sepi, tidak ada satupun pengunjung yang datang. Semua orang dari pelosok desa hingga kota sudah mengetahui kejadian janggal hari lalu, dan kini semua orang itu enggan untuk datang ke warungnya bapak. Bapak dan ibu merasa sangat stres dengan kejadian yang terjadi itu. Satu persatu karyawan yang bekerja di warung bapak pun dirumahkan tanpa sisa satupun. Kini hanya bapak dan ibu yang menangani warung tersebut dengan dibantu olehku. Sementara kedua kakakku itu enggan untuk bersusah payah membantu bapak dan ibu. Perlahan-lahan warung bapak dan ibu pun mulai mengalami kebangkrutan. Mobil yang berjejer di garasi pun satu persatu dijual. Bahkan rumah pun hampir digadaikan oleh bapak. Kebangkrutan bapak dan ibu pun berimbas pada sekolahanku dan kedua kakakku. Bapak memutuskan untuk memindahkan sekolah kami bertiga ke sekolah yang tidak membutuhkan dana yang besar. Dengan terpaksa kami pun mengikutinya, karena tidak ada pilihan lain. Kini keharmonisan dalam keluarga kami perlahan-lahan mulai sirna. Bapak menjadi lebih temperamen, sedangkan ibu seringkali melamun tanpa arah. Kedua kakakku kerap kali keluar rumah tidak jelas. Sementara aku kini sangat kesepian dengan keterbatasan ini. Aku berharap semuanya akan berbalik seperti sedia kala. Kehidupan di tengah keterbatasan pun berlangsung cukup lama. Aku semakin tidak mengenali keluargaku sendiri. Suatu ketika, bapak memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa pamit sedikit pun. Aku ingin menanyakan kemana arah bapak akan pergi. Namun aku tidak sanggup, sebab raut wajah bapak itu sangatlah suram. Sepulangnya bapak dari kepergiannya, ia kemudian membawa sebuah buntelan yang kemudian ia masukkan ke dalam air putih. Bapak kemudian meminumnya. Tak ada yang tahu bapak meminum apa, bahkan ibu pun tidak mengamati pergerakan bapak. Hanya aku saja yang cermat mengamati pergerakan bapak. Setelah meminum air tersebut, bapak kemudian tidak sadarkan diri. Aku melihat sesosok makhluk tak kasat mata yang merasuk ke tubuh bapak. Sosok tersebut sangatlah besar. Wajahnya nampak berantakan, berlumuran darah. Ia kemudian masuk ke dalam tubuh bapak dengan cepat. Tak! Keesokan harinya, terjadilah hal yang sangat berbeda dari biasanya. Raut wajah bapak kembali segar seperti sedia kala. Lebih tepatnya, sesaat sebelum warung milik bapak itu bangkrut, ia kemudian berbisik lirih kepada kami semua. Semuanya akan kembali, jangan khawatir, ucap bapak dengan begitu tegas. Aku tidak mengerti maksud dari perkataan bapak, tetapi aku memiliki firasat bahwa perkataan bapak tersebut merupakan sebuah petaka. Aku sangat ingat kemarin bapak dikuasai oleh sosok tinggi besar dengan wajah kacau dengan begitu cepat. Namun bapak tidak sedikit pun bergeming ataupun meronta-ronta. Pagi ini bapak memutuskan untuk membuka kembali warung miliknya. Bapak mengubah semua tata letak warung dengan sangat teliti. Ia kemudian meletakkan satu gelas air putih lengkap dengan bunga kantil di dalamnya ke sebuah pojok ruangan. Bapak mengatakan bahwa tujuannya untuk mengharumkan ruangan. Namun aku merasa ada yang janggal dari perkataan bapak tersebut. Kedua kakakku beserta ibu merasa kesal terhadap bapak. Mereka tidak yakin jika warungnya akan kembali ramai. Terlebih jika ingat kekacauan beberapa waktu lalu yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi kacau. Namun bapak terus menegaskan bahwa kali ini akan berbeda dan semua orang akan datang tanpa terkecuali. Dan benar saja, belum genap 1 jam membuka warung, satu persatu orang sudah berbondong-bondong untuk berdatangan. Aku sendiri begitu heran, sebab bapak tidak memasang iklan ataupun sejenisnya. Kedua kakakku bahkan tidak merasa curiga terhadap hal tersebut, melainkan mereka begitu senang. Itu artinya kehidupan mereka yang kaya raya akan berlahan-lahan kembali. Namun ibu sama sepertiku, menaruh curiga kepada bapak, sebab perubahan tersebut memang begitu janggal.
Kini warung Bapak kembali menjadi warung dengan sejuta kelezatan. Semua orang ketagihan jika sudah menyantap makanan yang disajikan oleh Bapak. Satu persatu karyawan Bapak dipanggil untuk bekerja dan mulai semuanya sejak dari awal. Semua karyawan pun setuju dan memulai semuanya dari nol. Kehidupan kedua orang tuaku pun perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Namun Bapak tetap saja menyimpan dendam membara kepada Pak Santoso yang sudah melakukan fitnah keji terhadap Bapak. Bapak pun kemudian menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya tersebut kepada Pak Santoso. Sosok makhluk tak kasat mata yang kulihat masuk ke dalam tubuh Bapak kini terlihat lagi. Namun hanya aku yang mampu melihatnya. Aku terus bertanya-tanya dalam benak, hal apa yang dilakukan oleh Bapak hingga sosok tersebut mengikuti Bapak terus-menerus. Aku ingin menceritakannya kepada ibu, namun aku takut ibu akan memarahiku. Hari ini adalah hari pembalasan dendam Bapak kepada Pak Santoso. Aku melihat Bapak memasukkan ramuan yang ia bawa waktu itu dan kemudian mencampurkannya ke dalam air putih. Bapak kemudian mengirimkan minuman tersebut melalui jasa kurir kepada Pak Santoso. Aku pun mengikuti arah perginya sang kurir itu. Sesampainya di warung Pak Santoso, kurir tersebut langsung memberikan botol tersebut kepada Pak Santoso. Kurir tersebut mengatakan bahwa minuman tersebut harus diminum oleh Pak Santoso sesegera mungkin. Jika tidak, maka hal buruk akan terjadi padanya. Aku keheranan. Pak Santoso menurut begitu saja tanpa ada pertanyaan apapun kepada sang kurir. Bahkan sampai kurir tersebut meninggalkannya pun, Pak Santoso tidak bergeming sedikit pun. Pak Santoso kemudian bergegas meminum minuman tersebut. Setelahnya, aku melihat dari kejauhan, sosok makhluk tinggi besar dengan wajah sangat kacau, perlahan-lahan menggerogoti tubuh Pak Santoso, perlahan demi perlahan. Dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, namun raga Pak Santoso masih utuh, tidak tergores sedikit pun. Hanya jiwa Pak Santoso sajalah yang lenyap. Kemudian Pak Santoso pun ambruk, tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat kejadian tersebut sontak bergegas menolong Pak Santoso. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Aku semakin syok dibuatnya. Sebelum Pak Santoso meminum minuman itu, tubuhnya sangatlah kuat dan raut wajahnya begitu tenang. Namun setelah ia menenggak minuman dari Bapak, ia menjadi manusia yang begitu lemah dan kemudian ambruk hingga meregangkan nyawa. Pembalasan dendam Bapak nampaknya berhasil, namun firasatku mengatakan bahwa Bapak tidaklah melakukan hal ini sendiri, melainkan ada hal gaib yang sudah membantunya. Aku kerap kali menyaksikan hal ganjil dalam diri Bapak, namun aku memilih untuk diam dan kembali melanjutkan hidup. Namun jika aku terus saja diam, maka hal tersebut akan terjadi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Namun jika aku berbicara dengan ibu sekarang, maka aku hanya akan ditertawakan dan diejek oleh ibu. Aku pun memutuskan untuk tetap diam, sembari mencari kebenaran atas hal buruk yang nampaknya akan terus Bapak lakukan. Hari demi hari, aku lewati dengan sejuta rasa takut yang terus saja menggerogotiku. Tiap kali aku menatap Bapak, aku selalu melihat sosok makhluk itu. Sedangkan Bapak nampak tidak sadar akan kehadiran sosok itu. Semakin hari warung Bapak semakin ramai, terlebih semenjak Pak Santoso meninggal. Semua orang tidak memiliki pilihan lain selain mampir ke warung milik Bapak. Bapak dan Ibu sangat senang dengan kembalinya karyawan mereka perlahan demi perlahan. Aku semakin ketakutan dengan perubahan ini. Aku pun mencoba memberitahu kepada kedua kakakku tentang ketakutan dan kecurigaanku terhadap Bapak. Namun kedua kakakku itu acuh tak acuh dengan apa yang aku katakan. "Kak, aku curiga kepada Bapak. Warung yang awalnya sepi dan bangkrut itu dengan sekejap bisa ramai lagi. Kekayaan Bapak yang semula nihil dengan sekejap bisa kembali pulih.
Apa kakak tidak merasa ada yang janggal? Aku bertanya kepada kakakku, dan seketika itu kakakku pun menjawabnya. Sudahlah, Gas. Kamu nikmati saja kehidupan kamu yang enak ini. Udah untung bapak dan warungnya segera bangkit lagi. Bayangin kalau selamanya bangkrut. Kamu mau hidup jadi gelandangan di jalan? Tapi kak, aku curiga kalau bapak melakukan hal ini di luar nalar manusia. Belakangan ini aku juga sering melihat bapak dengan bayangan sosok makhluk tak kasat mata loh kak, yang terus melekat di diri bapak. Aku takut kak. Sudahlah, Gas. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Percaya saja sama bapak. Sudah, kamu bantu saja bapak dan ibu di warung. Jangan kebanyakan menghayal yang tidak jelas. Nampaknya percuma saja aku berbincang kepada kedua kakakku. Mereka tidak percaya satupun ucapanku tentang bapak. Aku tidak punya pilihan lain selain menceritakan kejanggalan yang aku lihat selama ini kepada ibu. Aku berharap ibu tidak bersikap seperti kedua kakakku, dan semoga ibu bisa paham dengan apa yang aku katakan. Di sisi lain, aku kerap kali melihat tingkah aneh bapak. Ia kerap kali memasukkan ramuan aneh ke dalam air minum dan kemudian memberikannya kepada orang-orang yang sepertinya sudah bapak incar sebelumnya. Aku semakin khawatir dengan apa yang dilakukan oleh bapak. Semoga tidak ada lagi korban, cukup Pak Santoso saja. Namun harapan tinggallah harapan. Nampaknya bapak akan memberikan minuman yang dibuatnya itu ke salah satu pelanggan di warung. Aku tidak begitu mengenal pelanggan itu. Pelanggan wanita dengan paras yang cukup ayu. Ia pun sesegera mungkin meminum minuman yang bapak suguhkan. Nampaknya ia sangat kehausan. Setelah meminum air tersebut, aku melihat sosok tinggi besar dengan wajah kacau merasuk ke tubuh wanita itu, dan kemudian menggerogoti jiwanya sama persis seperti kejadian Pak Santoso hari lalu. Wanita tersebut pun ambruk tidak sadarkan diri. Bapak pura-pura panik dengan kejadian tersebut untuk menghilangkan curiga dari seluruh pengunjung. Bahkan bapak sempat menelpon mantri untuk datang memberikan pertolongan. Namun naas, nyawa wanita tersebut tidak tertolong. Anehnya, semua pengunjung beranggapan bahwa wanita itu meninggal karena serangan jantung. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini merupakan kali kedua aku melihat kejadian janggal yang diperbuat oleh bapakku sendiri tepat di depan mataku. Aku semakin yakin bahwa bapak melakukan hal yang tidak sepatutnya ia lakukan. Hal yang paling aku khawatirkan perlahan-lahan mulai terlihat benang merahnya. Namun aku tidak boleh berasumsi lebih jauh sebelum aku mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu. Aku berharap ibu mengetahui hal ini. Aku pun berharap semuanya belum terlambat. Aku pun langsung memanggil ibu yang saat itu sedang membantu juru masak di dapur. Ibu, Bagas ada yang ingin ditanyakan kepada ibu. Bolehkah? Iya, Nak. Ada apa? 2 hari ini Bagas melihat kematian yang tidak wajar, Bu, yang disebabkan oleh bapak. Kamu jangan mengada-ngada, Gas. Bapakmu tidak mungkin membunuh. Lagian 2 hari ini, bapak selalu bersama ibu kok. Bukan bapak, Bu. Tetapi makhluk tinggi besar yang melekat di tubuh bapak. Hah? Makhluk apa yang kamu maksud, Gas? Makhluk, Bu. Makhluk tak kasat mata. Bentuknya tinggi besar berwarna putih, dan mukanya itu sangat kacau, Bu. Makhluk itu Bagas lihat pertama kali saat bapak kembali dari kepergiannya itu loh. Mendengar ucapanku, raut wajah ibu mendadak berubah. Ibu pun semakin penasaran dengan ucapanku. Ibu terus-menerus bertanya tentang hal yang sejauh ini aku ketahui. Nampaknya ibu benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Aku pun menceritakan semuanya kepada ibu. Berawal dari insiden pemfitnahan yang dilakukan oleh Pak Santoso, hingga mengakibatkan bapak mengalami kebangkrutan. Hingga suatu ketika bapak pun pergi cukup lama dari rumah,
Dan kepulangannya itu mampu mengubah kehidupan keluarganya menjadi seperti sedia kala. Namun kejanggalan pun terlihat begitu nyata saat Bapak mencampurkan ramuan ke dalam air putih dan kemudian diminumnya. Setelahnya, aku melihat dengan begitu jelas sesosok makhluk bertubuh besar, berwarna putih dengan wajah yang begitu kacau, mendekap Bapak begitu erat. Setelahnya warung Bapak kembali dibuka dan kembali ramai. Beberapa hari setelahnya, Pak Santoso tewas setelah meminum air yang diberikan oleh Bapak melalui kurir. Setelahnya pengunjung wanita pun tewas saat ini setelah meminum air yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Bu, apakah Bapak melakukan kerjasama dengan jin, Bu, untuk mengembalikan kehidupannya? Apakah yang kamu lihat itu benar, Nak? Apakah kamu tidak salah? Benar, Bu. Bagas melihatnya dengan mata kepala Bagas sendiri, Bu. Dan dalam keadaan sadar. Jika benar demikian, apakah kedua orang yang tewas kemarin menjadi tumbal dari Bapak? Bagas tidak tahu pasti, Bu. Semoga saja tidak ada tumbal ya. Ibu khawatir, Nak. Iya, Bu. Bagas juga khawatir. Apa perlu kita tanyakan secara langsung kepada Bapak? Hah, sepertinya jangan, Bu. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu, Bu. Setelahnya, baru kita bicara baik-baik dengan Bapak, agar Bapak tidak sampai tersinggung. Ibu pun menyetujuinya. Kini aku dan Ibu pun mulai menyusun rencana untuk menyelidiki kejanggalan tersebut. Kami sangat berharap bahwa asumsiku dengan Ibu itu keliru. Di rumah, sikap Bapak pun berubah. Ia yang biasanya ceria berubah menjadi sosok yang begitu pendiam. Jika Ibu tidak menegurnya terlebih dahulu, maka Bapak pun enggan untuk berbicara. Hanya aku dan Ibu yang sadar akan perubahan Bapak, sementara kedua kakakku tetap saja sibuk dengan kehidupannya. Bapak menjadi pendiam di rumah, namun saat di warung, ia akan kembali seperti Bapak yang sebelumnya. Bersikap ramah dan murah senyum kepada pelanggan. Namun keramahan Bapak sekarang kumaknai berbeda. Keramahannya dilakukan untuk menutupi hal janggal yang akhir-akhir ini dilakukannya. Aku mencoba mengalihkan pikiranku tentang Bapak ke hal lain. Aku pun mengajak kedua temanku di sekolah untuk singgah ke rumah. Sudah lama rumahku sepi semenjak Bapak dan Ibu sibuk mengurus warung. Kedua temanku, Ridho dan Dani, ia pun setuju dengan diajakku ke rumahku. Aku dan kedua temanku mengobrol di halaman belakang rumah. Kami bernyanyi-nyanyi tanpa beban dan saling berbincang tanpa henti. Terbesit pikiran untuk mengajak kedua temanku pergi ke danau tidak jauh dari rumah. Mereka pun dengan cepat menyetujuinya. Namun sebelum itu, aku pun mengambilkan air minum dari rumah untuk kedua temanku yang nampak kehausan. Setelah itu, mereka dengan segera meneguknya tanpa sisa. Setelah itu, kami bertiga pun beranjak untuk pergi ke danau. Dan sesampainya di danau, bulu kuduku merinding seketika. Aku merasa sedang diawasi oleh seseorang. Namun kedua temanku tidak merasakan apa-apa. Ridho kawanku pun mengajak kami berdua berenang di danau. Dani pun langsung bergegas mengiyakan ajakan Ridho. Sementara aku hanya ingin duduk santai di tepi danau. Kini giliran mereka. Terdengar suara sangat lirih yang mengalun tepat di telingaku. Aku langsung terkaget dan merinding seketika. Sementara kedua temanku malah asik bercanda di dalam danau. Aku berpikir tentang maksud dari ucapan itu. Aku pun mulai tidak nyaman berada di danau tersebut. Hei, Do, Dani, pulang yuk. Nanti dulu baru beberapa menit. Tapi perasaanku gak enak. Ya, perasaanmu saja kali. Dani dan Ridho pun melakukan sebuah tantangan dari dalam danau. Siapa yang menyelam paling lama, dialah pemenangnya. Dan yang menang boleh meminta apapun dari yang kalah. Aku pun ditunjuk mereka untuk menjadi juri. Awalnya aku ragu, namun mereka terus saja memaksa. Tantangan pun dimulai. Dani dan Ridho pun saling menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam danau. Tak berselang lama Dani pun tidak kuat
dan mengaku bahwa dirinya kalah. Namun hal buruk terjadi. Ridho menyelam begitu lama dan tak kunjung muncul dari permukaan. Aku dan Dani mulai khawatir sesuatu buruk terjadi pada diri Ridho. Kami pun memutuskan untuk menyisir segala penjuru danau. Hari semakin gelap, namun keberadaan Ridho tidak kunjung menemui kejelasan. Aku dan Dani pun memutuskan untuk mencari bantuan ke para warga di sekitar danau. Aku pun memberitahukan kabar buruk ini kepada orang tua Ridho. Aku dan Dani berasumsi bahwa Ridho tenggelam di danau, meskipun aku sendiri tidak melihat tanda-tanda Ridho tenggelam. Sebab ia tidak bersuara sedikit pun, bahwa untuk sekedar meminta tolong pun tidak. Setelah memberikan kabar buruk ini kepada kedua orang tua Ridho, mereka begitu syok dan tidak percaya jika Ridho tenggelam. Kini seluruh warga berbondong-bondong untuk mencari Ridho. Semua orang menyisir seluruh penjuru danau, namun tidak kunjung ditemukan. Hari pun sudah gelap dan pencarian pun dihentikan untuk kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Aku pun kembali ke rumahku dengan perasaan yang tidak karuan. Aku merasa sangat bersalah sudah mengajak mereka pergi ke danau. Jika kejadiannya akan seperti ini, aku tidak akan mengajak mereka untuk pergi ke danau. Dani pun merasa sangat bersalah akan kejadian ini, sama sepertiku. Namun tidak banyak yang bisa aku perbuat. Berita tentang kehilangan Ridho di danau pun terdengar ke telinga semua orang, terutama kedua orang tuaku. Sesampainya di rumah, ibu langsung menghampiriku dan mulai menginterogasi kejadian yang menimpa kami bertiga. Aku pun mulai menceritakan detail kejadian yang aku ketahui. Aku berharap ibu bisa menenangkanku dan memberikan solusi terbaik untukku. Jadi gini Bu, awalnya aku mengajak Dani dan Ridho untuk main ke rumah kita. Setelah itu aku memberikan mereka minuman kan, karena mereka itu kehausan Bu. Lalu aku mengajak mereka untuk pergi ke danau, sekedar menghilangkan penat. Terus sesampainya di sana, mereka langsung berenang Bu. Mereka berdua, sementara aku tidak ikut, karena aku tidak ingin berenang Bu. Mereka pun melakukan challenge, bertahan di dalam air. Siapa yang lama, dialah pemenangnya. Namun setelah itu, Ridho tidak kunjung muncul dari permukaan Bu. Belum sempat ibu memberikan tanggapan terhadap ceritaku, tiba-tiba saja bapak muncul tanpa permisi. Baguslah jika kamu memberikan mereka minuman yang ada di rumah kita. Tenang saja, Ridho sudah ada di tempat yang semestinya kok. Maksud Bapak apa Pak? Tidak. Sudah, kamu lanjutkan saja pembicaraanmu dengan ibu. Apa ada sesuatu dari air minum di rumah kita Pak? Dan apa hubungannya dengan hilangnya Ridho? Bukan apa-apa, santai saja. Sudah 2 hari berurut-urut, Bapak membunuh Pak Santoso dan pengunjung wanita di warung dengan menggunakan air yang sudah Bapak rencanakan. Mereka tewas mengenaskan dengan cara digerogoti oleh makhluk tinggi besar berwajah kacau yang melekat di diri Bapak. Apa kejadian Ridho pun ada kaitannya dengan Bapak? Apa buktinya kalau itu semua perbuatan Bapak? Bagas melihat dengan mata kepala Bagas sendiri loh Pak. Jangan berbicara yang tidak-tidak kamu Gas. Apa tujuan Bapak melakukan ini? Diam kamu, bentak bapak sembari menampar wajah Bagas. Aku dan bapak pun berseteru. Ibu yang melihat pun berusaha melerai perdebatan antara aku dengan bapak. Setelah berhasil dipisahkan oleh ibu, bapak pun bergegas pergi keluar rumah. Sosok yang melekat di tubuh bapak pun terus-menerus membersamainya. Ibu mencoba menasehatiku agar tidak gegabah. Jangan sampai tuduhan tanpa bukti jelas ini berimbas ke hubunganku dengan bapak. Terlebih lagi, bapak sudah berusaha sekeras mungkin untuk selalu memenuhi kebutuhanku dan keluarga. Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa hilangnya Ridho ada kaitannya dengan bapak. Namun, tidak ada yang bisa aku perbuat. Aku semakin tidak tenang selama Ridho belum ditemukan. Aku sangat berharap hilangnya Ridho itu tidak ada kaitannya dengan bapak.
Keesokan harinya, pencarian Ridho pun dilanjutkan. Namun kali ini, keluarga Ridho meminta bantuan orang pintar untuk membantu pencarian. Orang pintar tersebut kemudian mengambil ayam cemani yang sudah dibawa oleh keluarga Ridho. Ia kemudian memotong leher ayam tersebut. Darah yang keluar sangatlah banyak. Ia kemudian memasukkan ayam tersebut ke dalam air danau. Aku sendiri tidak tahu apa tujuan yang dilakukannya ritual itu. Selang beberapa jam, keajaiban pun terjadi. Jenazah Ridho pun seketika saja mengambang di atas danau. Padahal sebelumnya tim SAR dan para penduduk sudah menyisir semua bagian danau. Keluarga Ridho sangat shock melihat jenazah Ridho. Tangis pun pecah seketika. Seluruh orang kaget melihat jenazah Ridho yang penuh dengan luka. Tak lama setelah ditemukannya jenazah Ridho itu, tiba-tiba saja ada makhluk tak kasat mata merasuk ke tubuh Dani saat itu. Mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Semua orang dibuat kaget dengan pernyataan yang tiba-tiba saja dilontarkan oleh Dani. Aku yang sadar bahwa sosok yang berbicara di dalam tubuh Dani itu bukanlah Dani. Bukanlah Dani yang sebenarnya, mencoba menggiring informasi. Siapa kamu? Dan dari mana asal kamu? Aku adalah jelmaan dari bapakmu. Semua tidak akan baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya? Belum sempat mendapatkan jawaban yang ku mau, mendadak tubuh Dani tergulai lemah di jalan. Kini makhluk gaib yang merasuki ke dalam dirinya sudah pergi begitu saja. Tiba-tiba ada sesosok wanita tua menghampiriku. Perlahan ia membisikkan satu hal tak terduga tepat di telingaku. Bapakmu pemuja jin. Demi kekayaan dan keberhasilannya, ia bahkan tega menjadikan orang-orang di dekatnya sebagai tumbal. Temanmu mati karena dijadikan tumbal oleh bapakmu. Semua ketakutanku perlahan-lahan terbukti setelah sosok wanita tua itu berbisik kepadaku. Ia kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah aku telusuri, semua minuman yang ada di rumah sudah bapak campur dengan ramuan yang biasa dipakainya untuk menghabisi para targetnya. Namun anehnya, jika orang rumah yang meminumnya tidak terjadi hal buruk atau yang lain sebagainya. Jangan ikut campur. Suara lirih yang tiba-tiba terdengar tepat di telingaku. Aku semakin gemetar dibuatnya. Aku berusaha tetap berpikir jernih setelahnya. Jenazah Ridho pun dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya untuk kemudian dikebumikan. Saat jenazah dibawa, aku melihat sosok makhluk tak kasat mata sedang menggerogoti tubuh Ridho. Aku langsung membuang muka saat melihatnya. Aku tidak tega. Sahabat baikku meregangkan nyawa karena ulah bapakku sendiri. Meskipun hal itu belum bisa aku buktikan. Kejadian Ridho merupakan kejadian janggal ketiga yang aku saksikan tepat di depan mata kepalaku sendiri. Aku semakin yakin Bapak ikut andil di semua peristiwa ini. Terlebih lagi, aku mendapatkan beberapa bisikan aneh, seperti bisikan sosok wanita tua, bisikan saat Dani dirasuki makhluk tak kasat mata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anehnya, tiap kali ada yang tewas, kekayaan Bapak semakin hari semakin bertambah. Hal itu aku perhatikan betul. Hal tersebut sangat tidak masuk di akal manusia. Aku harus memutar otak untuk bisa membuktikan dan menghentikannya. Aku pun meminta bantuan kepada ibu untuk menghentikan pergerakan Bapak. Jika semua orang tewas setelah minum air putih yang sudah diberikan ramuan oleh Bapak, maka aku harus bisa menyingkirkan semua air itu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di warung Bapak. Hal ini dilakukan untuk menghindari orang-orang menjadi tumbal Bapak. Jika aku tidak bisa menyadarkan Bapak secara langsung,
maka harus ada cara lain untuk bisa menyadarkannya. Aku harap tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Namun nampaknya tidak adanya korban sangat berimbas ke tubuh Bapak. Saat ini aku melihat Bapak seakan kesakitan. Ia nampak tidak berdaya. Bahkan ia tidak sanggup untuk membuka warungnya. Alhasil beberapa hari ini warung terpaksa harus ditutup. Ibu pun tidak mampu jika harus membuka warung seorang diri. Bapak mulai curiga akan perubahan yang terjadi. Namun, ia tidak tahu apa alasan pasti adanya perubahan tersebut. Sebab Bapak merasa bahwa ia terus mencampurkan ramuan ke dalam air yang diletakkannya di rumah dan di warung. Ia tidak sadar bahwa semua air yang diletakkan Bapak itu selalu diganti olehku dan Ibu. Hari ini aku melihat tubuh Bapak terbujur lemas. Sesosok makhluk tinggi besar yang sering aku lihat mulai menggerogoti tubuh Bapak, perlahan demi perlahan. Aku semakin merasa bersalah, namun tidak ada pilihan lain. Aku dan Ibu pun memutuskan untuk tidak membantu Bapak. Bahkan tidak sanggup menegur Bapak saat Bapak mengalami kesakitan. Nampaknya, Bapak mulai memutar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Tanpa sepengetahuanku dan Ibu, Bapak mulai melakukan hal seperti biasanya, mencampurkan ramuan ke air. Namun saat ini Bapak memasukkannya ke dalam botol untuk diberikan kepada seseorang. Sama persis seperti kejadian Pak Sartono. Tak kusangka, Bapak memberikan air tersebut kepada salah satu kakakku. Aku tidak tahu menahu akan hal itu, sehingga aku tidak bisa mencegahnya. Setelah salah satu kakakku diberikan minuman tersebut oleh Bapak, ia pun tewas seketika. Sama persis kejadiannya dengan 3 korban yang lain. Kini Bapak sudah dibutakan oleh semuanya. Bahkan dia tidak segan untuk menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal. Ibu nampak syok saat melihat kakakku tewas mengenaskan. Bapak pun seolah-olah ikut kehilangan untuk menutupi kenyataan bahwa dialah pelakunya. Meskipun kejadian itu tidak disaksikan olehku secara langsung, namun aku sangat yakin jika ini adalah perbuatan Bapak. Saat aku sedang melamun memikirkan nasib kakakku yang sudah menjadi tumbal keegoisan Bapak, tiba-tiba saja Ayah Ridho menghampiriku. Ayah Ridho menceritakan kondisi Ridho setelah dilakukan tindakan otopsi. Beliau mengatakan bahwa ada kejanggalan dengan jenazah Ridho. Tidak ditemukan satu tetes pun darah dalam tubuh Ridho. Jika Ridho benar-benar tenggelam, maka hal ini tentu tidak akan terjadi kecuali Ridho menjadi tumbal dari seseorang. Maafkan saya, Pak. Mengapa kamu minta maaf, Gas? Ini bukan salah kamu. Saya tahu kok, ini perbuatan siapa. Ayah Ridho memang memiliki kekuatan supranatural, sehingga tanpa diberitahu, ia sudah sangat paham dengan semuanya. Bapak kamu membuat perjanjian dengan bangsa iblis, Gas. Bagas juga sudah curiga, Pak, sedari awal. Bagas seringkali melihat Bapak melakukan hal yang tidak semestinya, Pak. Tapi Bagas tidak tahu perjanjian apa yang Bapak buat dengan bangsa iblis itu dan bagaimana asal-muasalnya. Awalnya, bapak kamu ingin membalas dendam karena dirinya mendapatkan fitnah dari Pak Sartono. Namun ia tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin mengembalikan kehidupannya seperti dulu. Bangsa jin pun memberikan syarat kepada bapak kamu, Bagas. Ia harus memberikan tumbal secara terus-menerus untuk bisa mempertahankan kekayaannya tersebut. Jika lebih dari 1 minggu dia tidak kunjung memberikan tumbal, maka bukan hanya kekayaan yang hilang, namun dirinya lah yang akan menjadi tumbal oleh bangsa jin. Dengan bodohnya bapak kamu itu menyetujui perjanjiannya tanpa berpikir panjang. Itu semua bodohnya bapakmu, Gas. Apa
tidak ada cara untuk menghentikan itu semua, Pak? Ada. Bagaimana, Pak, caranya? Saya ingin menghentikan itu semua, Pak. Kamu harus menggagalkan tindakan bapak kamu. Kamu harus terus-menerus mengganti air yang disediakan bapak kamu di rumah dan di warung selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kamu harus menyuruh bapak kamu membunuh 10 ayam cemani yang kemudian darahnya dilarutkan ke danau. Maka bapak kamu akan selamat dan perjanjian itu pun selesai. Namun, kekayaan yang bapak kamu miliki pun perlahan-lahan akan sirna, Gas. Baik, Pak. Saya akan mencoba lakukan saran dari Bapak. Semoga bisa berhasil ya, Pak. Kamu harus jaga ibu dan kakakmu ya, Gas. Sebab mereka bisa saja menjadikan tumbal dari bapak kamu berikutnya. Karena kini bapak kamu itu mulai hilang arah untuk mencari tumbal. Setelah perbincangan dengan ayahnya Ridho, aku pun mengangguk, tanda mengerti dengan apa yang diucapkan oleh ayah Ridho. Setelahnya ayah Ridho pun pergi setelah selesai memberikan semua informasi kepadaku. Kini aku sudah paham apa yang harus aku lakukan. Aku harus meminta bantuan kepada ibu dan kakakku. Ibu pun setuju dengan rencanaku, namun kakakku tidak. Ia bahkan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ia selalu berpihak pada bapak, meskipun satu saudaranya sudah meregangkan nyawa karena ulah bapak. 1 minggu ke depan, aku akan mengganti air mineral di rumah dan di warung. Aku harus melakukannya secara diam-diam, agar bapak tidak curiga. Aku pun akan bereaksi setelah bapak selesai menyiapkan air di rumah dan di warung. Saat bapak lengah, aku akan langsung menggantinya dengan bantuan ibu. 3 hari berjalan dengan begitu sempurna. Aku dan ibu terus mengganti air mineral di rumah dan di warung tanpa diketahui oleh bapak. Dan untungnya bapak tidak begitu memperhatikan apakah ada yang tewas setelah meminum air miliknya atau tidak. Bapak hanya memastikan ia memberikan ramuan ke semua sumber air di rumah dan di warung. Setelahnya ia fokus ke warung dan harta yang diperolehnya. Setelah melewati 3 hari, bapak pun merasa ada kejanggalan sama persis seperti kejadian sebelumnya, sebelum ia menumbalkan kakakku. Namun, aku harus bermain cantik untuk kali ini. Jangan sampai bapak menjadikan saudaraku yang satunya itu atau ibu sebagai tumbal berikutnya. Setiap kali bapak mulai curiga, aku selalu mengalihkan fokusnya ke hal lain. Entah dengan berpura-pura banyak pelanggan yang datang, atau dengan mengajaknya mengolah makanan di dapur. Sebisa mungkin aku mencoba mengalihkan perubahan yang terjadi di warung. Setelah tidak adanya korban yang berjatuhan, beberapa hari ini aku berhasil meyakinkan bapak dengan semua ucapanku. Namun hal tak terduga pun datang. Kakakku memberitahukan apa yang aku lakukan dengan ibu kepada bapak. Bapak pun marah besar. Ia mulai sadar bahwa ada beberapa kejanggalan yang dialaminya. Entahlah, kakakku kerasukan setan apa sehingga ia menghancurkan rencanaku dengan ibu. Bapak pun memarahiku habis-habisan. Saat bapak memarahiku, aku melihat kakakku malah tersenyum puas dengan apa yang aku dapatkan. Namun aku melihat sosok wanita dengan pakaian serba putih dan wajah yang sama kacaunya dengan makhluk sebelumnya yang berdiri tepat di samping kakak dan ikut tersenyum puas. Aku berpikir bahwa kakakku pasti dipengaruhi oleh makhluk itu hingga menggagalkan rencanaku bersama ibu. Bapak murka dengan apa yang dilakukan olehku dan ibu. Kini bapak lebih jeli dalam segala sesuatunya. Terlebih setelah kakak membongkar semuanya kepada bapak. Hari ini tepat hari ke-7. Itu artinya aku dan ibu harus memanipulasi rencana bapak hari ini. Aku juga mencoba lagi untuk berbicara baik-baik kepada bapak untuk mau mengakhiri ini semua, agar tidak ada lagi korban. Bapak,
Bagas mohon, Bapak hentikan semua ini. Bagas sudah tahu bagaimana cara mengakhiri perjanjian antara Bapak dan bangsa iblis itu, Pak. Anak kecil tahu apa kamu? Bapak, Bagas tidak ingin ada korban lagi. Terlebih lagi kalau harus mengorbankan anggota keluarga kita, Pak. Kemarin kakak sudah tewas, lalu sekarang siapa lagi, Pak? Tidak ada yang perlu dihentikan. Bapak tidak merasa rugi dengan perjanjian ini. Bahkan perjanjian ini sangat menguntungkan. Bapak berhasil membalas dendam ke Pak Sartono. Bapak bisa mengembalikan warung Bapak. Dan yang paling utama, Bapak bisa kembali kaya. Tapi semua ini, Pak, semua ini tidak benar. Menjalin kerjasama dengan bangsa iblis sama saja dengan menyekutukan Tuhan, Pak. Aku tidak ingin Tuhan murka kepada Bapak. Tuhan yang hilang saat Bapak tidak mendapatkan keadilan. Tuhan yang hilang saat Bapak dirundung kemiskinan. Tuhan yang mana, Bagas? Tuhan yang mana? Pak, istighfar, Pak, istighfar. Berhenti sebut nama Tuhan. Bapak semakin tidak terkendali, dan aku melihat mata Bapak melotot. Wajahnya memerah penuh dengan amarah. Bapak pun mencoba mendorongku, namun aku berhasil menghindar. Bapak kemudian menarik leherku dan mencoba mencekiku. Bapak, istighfar, Pak. Bagas anak Bapak, anak kesayangan Bapak. Aku berucap sambil gemeteran. Mati kamu. Mati kamu. Bagas tahu, ini bukan Bapak. Bagas percaya, meskipun saat ini raga Bapak sedang dikendalikan oleh iblis yang merasuki Bapak. Tapi Bagas mohon, sadarlah Bapak. Sadarlah. Bapak tidak menggubris omonganku. Bapak semakin kuat mencekiku. Rasanya aku tidak sanggup lagi. Tolong. Aku berteriak sekuat tenaga, sekuat-kuat mungkin. Meskipun leherku sedang dicekik oleh Bapak, namun aku berusaha sekuat tenaga untuk meminta bantuan. Ibu pun mendengar teriakanku. Ibu kaget melihat aku sedang dicekik oleh Bapak. Ibu pun berusaha membujuk Bapak agar mau melepaskan tangannya dari leherku. Kakakku pun keluar. Ia pun kaget melihat aku dicekik oleh Bapak. Ia membantu ibu untuk memohon agar Bapak mau melepaskanku. Mendengar kegaduhan di rumah, semua orang pun keluar dan menghampiri keberadaanku di rumah. Semua orang kaget melihatku. Semua orang pun mencoba menolongku. Namun tiap orang yang mencoba melepaskan dari tangan Bapak akan terpental begitu jauh. Iblis yang merasuk ke dalam tubuh Bapak semakin membabi buta. Tak berselang lama Ayah Ridho pun datang. Ia pun mencoba menolongku. Ayah Ridho mencoba melawan makhluk yang merasuki ke dalam tubuh Bapak. Ia berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Wahai iblis, lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah. Tidak, saya akan menghabisi anak ini. Lepaskan sekarang, atau kamu akan saya lenyapkan bersama tuanmu. Kamu tidak akan bisa menghancurkanku, kata sang iblis itu yang berada di dalam tubuh Bapak. Ayah Ridho pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir iblis dari dalam tubuh Bapak. Ayah Ridho memang memiliki kekuatan supranatural, namun ia selalu menggunakannya melalui jalan yang benar. Bapak nampak kesakitan, ia pun tanpa sadar melepaskan dari cengkramannya. Bapak mencoba mengamuk dengan menghancurkan semua benda yang ada di hadapannya dan menyerang semua orang yang datang. Namun Ayah Ridho berusaha mencegahnya dengan bacaan Al-Quran. Hari ini tepat hari ke-7. Tinggal 1 jam lagi hari akan berganti. Jika hari ini Bapak tidak menyerahkan tumbal ke sang iblis, maka Bapaklah yang akan menjadi tumbal untuk mereka. Terjadi perkelahian sengit antara Ayah Ridho dan iblis yang ada di dalam tubuh Bapak. Ayah Ridho terpental ketika Bapak mendorongnya dengan begitu kencang. Namun Ayah Ridho tidak menyerah dan semakin mengencangkan doa-doanya. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat ketakutan dan perlahan menjauh untuk menghindar dari pertikaian. Ayahnya Ridho
terus berusaha menggagalkannya. Tidak berselang lama, tepat 1 jam setelahnya, Ayah Ridho berhasil melumpuhkan sang iblis. Sang iblis pun keluar dari tubuh Bapak. Bapak pun muntah darah dan kemudian tidak sadarkan diri. Nampaknya, hari terakhir penyerahan tumbal pun terlewat. Sesaat setelah Bapak muntah darah dan tergujur lemas akibat pertikaian, Bapak menggeram kesakitan dan kepanasan. Semua orang tidak ada yang bisa membantunya. Aku dan ibu berusaha mendekati Bapak dan mencoba menolongnya, namun semua sudah terlambat. Aku melihat sosok tinggi besar dengan wajah rusak masuk ke tubuh Bapak melalui jantung Bapak. Tak berselang lama, aku melihatnya menggerogoti Bapak. Bapak nampak kesakitan. Perlahan-lahan tubuh Bapak semakin lemas dan tidak sadarkan diri. Setelah aku mengeceknya, Bapak sudah tiada seketika. Bapak menjadi tumbal terakhir atas perjanjiannya dengan iblis. Bapak tidak mampu memberikan tumbal dalam kurun waktu 7 hari. Sehingga kini dialah yang menjadi pelengkap tumbal dari bangsa iblis. Aku, ibu, kakak, dan semua orang merasa terpukul. Kini Bapak dan perjanjiannya dengan iblis telah usai bersama tewasnya jiwa Bapak. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Menurut teman-teman, bagaimana tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Sebelum mengakhiri kisah ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.